Dalam perkara pidana, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Saya mencontohkan pada pengungkapan kasus pembunuhan Dr. Mawarti di Papua. Berdasarkan Scientific Crime Investigation, pelaku berhasil diidentifikasi dengan hasil pengujian sampel DNA pada barang bukti. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon bersama dengan Rivaldi. Selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP. Jadi memang PS ini merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempari dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, PS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu, kejar. Nah, masalah apa sedang kita dalami. Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang, dipukul korban sampai dengan jatuh. Kemudian dibawa korban ini satu motor dengan satu tersangka lain dan pergi. Jadi satu motor berempat. Yang korban Eki taruh depan, didudukkan depan joki, kemudian joki, di belakangnya ada korban yang wanita, Vina, kemudian di belakang lagi adalah PS. Di situ dibawa ke kebun kosong, baru yang lainnya rame-rame mengikuti mereka. Jadi yang menurut keterangan salah satu pelaku juga bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Vina yang masih di bawah umur pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan. Yang melakukan persetubuhan pertama adalah PS, kemudian diikuti oleh tersangka lain, kecuali satu yang memang di bawah umur tidak ikut melakukan persetubuhan. Apa yang dia katakan itu kan membaca bulat-bulat apa yang ada di BAP, ya kan? Dan saya tahu itu bohong semua itu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita kembali di Bravo Iwan, tentu saja di Bravos Channel. Tentu saja bersama Kang Karna Adi Brata, Halo, Kang, dan Kang Ahli, Kang Reza Indragiri Amril. Kang, boleh dong salam-salaman kita? Boleh. Terutama pada momentum di mana kita akan kembali membahas mengenai kepolisian dan apa yang dikerjakan oleh kepolisian. Mengingat ya Kang, beliau adalah pihak yang dekat dengan kepolisian, terutama setelah apa yang kita tampil di awal tadi itu. Kalimat awal Mas Iwan itu multi tafsir. Apa yang dikerjakan pihak kepolisian, persis, atau apa yang dikerjain pihak kepolisian. Itu beda makna loh. Oh, itu boleh dong tafsir ya kan. Tapi ini pengen nih Kang, terkait dengan soal tafsir menafsir, ke Kang Karan nih boleh nih. Boleh nih. Saya ingin penasaran banget nih Kang. Pengen tahu pendapat Kang Karan yang langsung, yang spontan. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana pandangan Kapolri dibaca oleh Wakapolri kan, satu hal, satu isu. Tapi juga tadi kan ada bagian dari trailer tadi yang sekedar mengingatkan seluruh pihak tentang apa yang dikerjakan kepolisian, yaitu yang terkait dengan rilis di mana disampaikan oleh bukan hanya Kabid Humas Polda Jabar tapi juga oleh Kombes Surawan Dir Reskrimum Polda Jabar. Apa pandangan langsung dari Kang Gara? Komen.
pandangan ini sebetulnya sangat mudah ya. Maksudnya gini, apa yang dia katakan itu kan membaca bulat-bulat apa yang ada di BAP, ya kan? Dan saya tahu itu bohong semua itu. Ya, ya, ya. Ucapan Bohong semua. pejabat Iya. Polda lo Kang nih, ucapan Polda jadi, Jabar Kang. maksudnya bohong begini. Saya sudah menganalisis ya, Iya. mengenai semua BAP dari masing-masing saksi, masing-masing apa itu banyak kontradiktif loh. Salah satu saksi mengatakan apa, dan saksi yang kedua mengatakan, saksi yang ketiga mengatakan, kalau dikonfrontir itu beda semuanya. Namun dijadikan dasar oleh Polda Jabar Iya. untuk Dibacakan dan dibacakan di situ. tadi itu. Iya, Itu dasar kanker matanya, itu bohong itu semua bohong semua itu. Nah, Jadi- yang bohongnya siapa? Yang Itu bohongnya pos penyidik yang loh, Kang. bohongnya yang bohong terperiksa. itu adalah berita acara BAP itu. Oh, oke. BAP itu dibacakan bulat-bulat oleh kedua pejabat tadi itu, gitu kan. Dan kita juga bisa dong hanya membacakan begitu di Saya depan buat pers. saya menarik ini, Hmm. Kang Reza. Ini diucapkan oleh seorang insinyur nih, Kang. Kang Karna Adibrata adalah seorang insinyur, saya tahu background yang biasa melakukan sintesa atas berbagai masalah yang rumit-rumit, yang kecil-kecil, diurai-urai, disintesakan, sintesa, tapi kemudian ujungnya bisa membuktikan adanya rekayasa atau tidak. Begitu kan Ya. kira-kira? Ya gini, saya sebagai engineer Iya. itu melakukan rekayasa itu biasa. Makanya sebutnya engineering. Oh, makna engineering juga rekayasa sesungguhnya. Engineering adalah rekayasa. Jadi Bukannya berarti engineering atau rekayasa bermakna negatif, Kang? Jangan. tergantung keperluannya. Bedakan antara engineering dengan manipulation gitu. Nah, gitu. Jadi sekarang engineering itu bisa diangkat ke atas, Iya. bisa diangkat ke bawah, diturunkan ke bawah engineering itu. Oke. Nah, kita sebagai engineer biasanya melakukan engineering itu harus melakukan rekayasa itu harus. Artinya hal biasa, Hal biasa, bukan tabu. bukan tabu. Tergantung rekayasanya itu, modifikasinya itu, engineeringnya itu kemana untuk memperbaiki sistem? Tapi Kang, saya loncat dulu. Ya. Di hari belakang ini atau di zaman modern ini, karena belajar atau kebiasaan dari pekerjaan jurnalistik, ada istilah misalnya financial engineering. Itu konotasinya negatif loh. Enggak Tidak dong. selalu, tidak. Tidak, Oke. tidak selalu. Bagaimana untuk membanyakan itu? Harus dilakukan engineering dong. Supaya masuknya banyak atau keluarnya banyak, harus dilakukan engineering. Berarti apa Kita yang- membuat sistem membuat sistem dulu misalnya, Ya. telepon lewat kabel. Iya. Lalu dilakukan engineering, modifikasi, rekayasa. Oh, sekarang kita nggak usah pakai kabel lagi. Pakai gelombang elektromagnetik kita bisa ngirim informasi Iya. ke bulan, Signal system pun bisa lewat bisa. gelombang. Itu menjadikan sistem menjadi baik itu karena engineering, karena rekayasa. Nah, kembali ke poin yang kasus yang sedang ramai, kasus Nah. Cirebon, dan pernyataan penyidik Polri atau Polda Jabar tepatnya terkait khusus reengineering atau rekayasa tadi, berarti jangan-jangan rekayasa yang dilakukan oleh yang banyak disebut-sebut oleh Ibtu Rudiana itu belum tentu salah. Bagaimana? Atau Kang Karna nggak nah pernah itu. mengatakan begitu? Belum tentu salah untuk tujuan dia. Untuk tujuan dia melakukan rekayasa untuk tujuan dia. Tujuannya apa? Menurut dia mungkin baik. Oke. Tapi menurut yang melihat ini jelek, nggak bagus. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini terjadi rekayasa dalam kasus ini. Rudiana dan relasi kuasanya. Oke. Siapa aja itu? Para penyidik. Oh, itu dari semua temuan berdasarkan bacaan Kang Karna dan sintesa yang Kang Karna lakukan itu, yaitu pada saat itu tahun 2016 dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan para penyidik Ya, dalam timnya. ya. Penyidiknya harus pakai tanda petik. Tanda petik. Iya. Ini Maksudnya kasus kan dibingkai sebagai kasus 340, Iya. pembunuhan berencana. Mengerikan itu ancaman Dan pidana. juga ada ruda paksa. Iya. Sebutlah begitu kan ya. Iya. Dua jenis pidana itu adalah pidana umum. Oke. Berarti siapa yang bertugas sebagai penyidik seharusnya? Penyidik dari Direskrim
umum. Ya. Bukan yang dari satuan narkoba gitu kan. Bukan. Jadi kalau ada penyidik dari narkoba untuk menangani kasus pidana umum, makanya tadi saya katakan penyidiknya perlu diberikan tanda petik. Oke. Itu. Tidak proporsional. Oh, tiga pro tadi yang sebelumnya sudah Kang Reza Iya. ingat-ingatkan Iya. kita. Polisi itu termasuk penyidik Iya. harus mengacu pada tiga ini. Betul. Profesional, Proporsional proporsional, dan prosedural. Iya. Tapi jangan-jangan khusus mengenai yang satu ini prosedural, polisi tanda kutip nih kekeh kami benar karena prosedurnya benar. Nah, itu gimana dong? Sebetulnya diskusi kita ini udah berhenti nih. Karena Rudiana sudah dinyatakan tidak melanggar etik, udah selesai. saya ingin bahas itu, tapi kalau boleh pada kesempatan Iya. sangat khusus Kang. Karena ini menurut saya meminjam istilah orang sekarang Kang, anak muda sekarang. Pernyataan dari Mabes Polri bahwa Rudiana itu tidak melanggar etik itu membagongkan. Itu kritik membagongkan. Kang, boleh tanya pada Ini Kang, kosakata paling berat yang pernah saya dengar dari Mas membagongkan Iwan. karena bagi seluruh netizen Indonesia Iya. yang udah di kepala mereka itu hal berbeda. Iya. Tentu dari tafsir juga ya Kang ya. Ya, bukan hanya kalangan awam loh ya. Iya. Bahkan sampai mantan Wakapolri, Betul. mantan Kabar Eskrim, Iya. juga mengendus adanya sekian banyak hal yang dianggap ya sederhananya janggal. gitu. Ya, ya. Tapi sekarang saya harus memilih menelan ludah saya sendiri. Karena ternyata seluruh pemikiran spekulatif saya sudah selesai. Berkat Dengan- adanya simpulan Propam dan Itwasum bahwa Rudiana tidak melanggar etik. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Tapi saya punya banyak pertanyaan tentang itu Kang, kalau boleh. Lain kali deh kita Oke, ngobrol. lain kali baik. Boleh Kang ya? Iya, iya, Kang Reza nggak bertanya. Tapi gini Kang, satu hal sebelum kembali Kang Karna. Tadi kan juga kita dengarkan pernyataan Kapolri. Resmi itu Kang, statement. Dibacain oleh Wakapolri, Pak Agus Andrianto. Iya. Jelas-jelas di sana, Kapolri mengatakan pengungkapan sebuah kasus itu harus berlandaskan atau berbasis pada scientific crime investigation. Diakui pula, Yang sayangnya ya sayangnya pengakuan dari Kapolri Ya. itu tidak dilaksanakan Pada pada kasus- tahun 2016 atas kasus almarhumah Vina dan almarhum Eki. iya. Nah, ini kan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh anak buah Kapolri sendiri. Gimana nih Kang nih? Ya, pertama saya ingin memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin gitu. Bahwa ternyata pemikiran saya sama betul dengan Saya- Pak Kapolri. Ini saya harus katakan, kita katakan Ya, Kang ya, ya. luar biasa. Apakah ada telepon-teleponan Kang Reza sama Bapak Kapolri? Karena Saya nggak pernah punya nomor telepon Kapolri. tapi dengan tim presisinya iya kan. Oh, dengan presisi iya. Kalau dulu pernah memang ada Kapolri Jenderal Sutarman yang bersedia memberikan kata pengantar di buku saya. Oke, Tapi itu luar biasa. selebihnya Luar tidak biasa. tidak ada Kapolri. Orang yang punya, tentunya para pimpinan Polri punya kredibilitas Pak, ya Kang. Termasuk Pak Sutarman yang saya suka baca juga, ya orang sederhana, selain Ya. lurus, punya kredibilitas, sederhana, bahkan setelah pensiun hidupnya sangat bersahaja sekali. Kembali ke situ Kang, Ya. apakah menurut Kang Reza pemikiran dan kemudian ditampilkan atau disampaikan dalam sebuah statement resmi macam yang dilakukan Kapolri, dibacakan oleh Wakapolri, Ya. statement itu di depan Civitas Akademika kalau boleh, PTIK kan, Ya, kaum cerdik cendikiawan. kaum cerdik cendekiawan Polri loh Kang. Iya, Itu betul. luar biasa, Iya. tidak main-main. Iya. Ini kan serius dong. Hmm. Artinya itu mestinya menjadi pegangan bagi seluruh Polri. Tidak boleh ada satuannya yang berpandangan berbeda atau berseberangan kan? Yang pertama bagi kalangan yang tempo-tempo menyebut saya ini usil, jahil dan tengil dalam memandang kerja-kerja kepolisian, kali ini terbukti sudah bahwa saya segendang sepenarian dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Persis. Al-Fakir ternyata punya pola pikir yang satu gelombang. Nah, Dalam hitungan hari saja kira-kira kurang dari 24 jam. penilaian Kang Reza, pandangan Kang Reza itu bulat-bulat bahasa saya nih Iya. Kang, diambil dan dibahasakan oleh Kapolri. Bahkan sebelumnya saya ingin katakan Pak Kapolri kalau ada kesempatan nih, Iya. coba juga buka berkas kasus Subang. Oke. Karena saya juga khawatir penilaian yang sama oleh Kapolri terkait kasus Cirebon bahwa kerja saintifiknya sangat minim, itu jangan-jangan juga terjadi pada kasus Subang. Jangan-jangan loh ya. Kalau KM 50 gimana?
Nah, Saya mau keluar dulu. itu nanti pada saat yang memungkinkan. Kang, saya masih penasaran banget nih Kang. Saya tidak dari pengalaman jurnalistik saja Kang ya. Iya, iya. Saya tidak meyakini bahwa suatu statement yang diungkapkan oleh seorang pejabat setinggi Kapolri semacam Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit, Iya, orang nomor satu. orang nomor iya. satu di Kepolisian RI ya Kang ya, itu apa namanya out of a sudden mendadak begitu saja. Oh, tidak. Pasti pendalaman dong. Ini sekarang poin kedua. Iya. Sebetulnya perkataan Kapolri itu justru berangkat dari perintah Presiden Jokowi. Nah, jarang-jarang kan saya Ya. menjadikan perkataan Presiden Jokowi sebagai rujukan berpikir kan. Ya, Jarang-jarang nih. Saya harus katakan dengan Iya. jujur, iya benar. Kan Presiden Jokowi katakan ungkap dengan transparan. Tidak ada yang ditutupi. Nah, Kapolri dengan kebesaran jiwanya menunjukkan sikap transparan itu. Ya tapi itu baru sebagian kecil. Ya bahasa Transparansi. seorang Kapolri Betul, yang ya, itu luar biasa. selevel itu harus diterjemahkan menjadi lebih rinci lagi, Lebih makin rinci. ke bawah, makin ke bawah. Betul, Iya. setuju. Iya. Tapi langkah awal gerbang pertama udah dibuka nih oleh Betul. Kapolri. Betul. Hmm. Dengan kata lain, tidak ada alasan lagi bagi satuan wilayah Polri manapun, entah itu Polda Jabar, entah itu Polresta Cirebon, entah itu Polsek Talun, atau dimanapun itu, untuk mengambil sikap yang berseberangan. Karena begitu sikap mereka berseberangan, menutup-nutupi, tidak transparan, terus-menerus mengklaim bahwa kerja saintifik sudah maksimal, itu sungguh-sungguh menghadap-hadapkan mereka pada posisi berseberangan dengan Kapolri dan dengan Presiden. Oh iya dong, konsekuensi logisnya begitu kan? Betul. Nah, Dan berikutnya lagi ini yang disampaikan tadi bahwa Rudiana tidak melanggar kode etik. ya. Itu sudah Final. bertentangan juga. Baik. Hah? Itu bagaimana? Oke, Kang Reza Tadi nggak usah saya katakan berkomentar. kita perlu episode khusus tuh bicara soal Ini itu. pandangan Kang Karna. Iya, iya, nggak apa-apa. Saya Tapi juga itu paling tidak influence Saya juga. segendang sepenarian dengan Kang Karna. Iya. Ini lebih membagongkan lagi. Iya. Ada pernyataan bawahan Iya. yang terang-terang berseberangan pernyataan pimpinan tertingginya loh dalam hal Kapolri. Ngomong-ngomong Mas Iwan tuh menyebut kata membagongkan itu. Iya. Tahu nggak arti bagong itu sebetulnya apa? Bagong itu kan Artinya- tokoh pewayangan. Artinya Nama apa? Bagong. Menurut Kang Reza apa? Babi. Iya, kalau bahasa itu babi, itu membagongkan itu apa itu? Wah, itu bahaya. Bahaya. Ah, bisa Kalau selesai saya ini tidak Bravos. tidak pernah ke sana pikir bahasa anak muda sekarang. Iya, iya. Kan kadang-kadang kita di tempat ngopi. Janji di yang nggak seberang- dikat ya, Hah? nggak disensor ya. Enggak. Di sebelah kita atau di belakang meja kita suka ada anak-anak muda kan, Iya, iya. memegang bertahun tahun bingung kan, apa ini maknanya kan? Bahasa populer. Bahasa populer. Kan Cuma mengherankan. omon-omon. Menakjubkan. Betul-betul membuat kita terkesima gitu loh Kang. Kok Terperangah, bisa? bukan terkesima. Terperangah. Pagi ini agak kacau pilihan kosakata Mas Iwan. Saya itu ingin, Bukan terkesima. saya Terkesima ing- tuh kekaguman. Saya itu ingin friendly, bersikap bersahabat dengan kepolisian Kang. Ya saat ini kalau bahasa Melayu, bahasa asal saya dari Melayu, hajab ini Kang. Betul-betul hajab oleh para netizen. Ya, Hajab ini. telungkup aup. Iya, Kang. Kalau bahasa asal kelahiran saya Melayu, hajab ini polisi hari-hari ini. Betul kan Kang? Masuk akal, masuk Ya kan? akal. Tapi hasil survei, termasuk survei dari Litbang Kompas, menunjukkan bahwa Polri itu masih ada di hati publik. Karena tingkat kepercayaan publik terhadap Polri angkanya masih sangat tinggi. Bahkan di atas KPK ya. Betul. Namun aneh bin ajaib, hasil riset lembaga asing justru mengatakan di Asia Tenggara ini Polri lah Nah, lembaga itu dia. kepolisian yang paling korup. Sakit hati kita dengar hasilnya. Paling korup di bawah negara-negara di ASEAN kan. Iya. Betul, betul. Kita kan disebut sebagai Big Brother kan dulu kan. Betul. Sekarang disebut paling korup. Harus dipolisikan itu lembaga risetnya. Jadi tadi saya bukan ini Kang karena tadi Kang Reza ini saya bukan tersungging nih tadi Kang dia menjadi soal pilihan kosakata saya nih pada kesempatan kali ini. Saya terperangah Iya, gitu kan. iya. Terperanjat. Terperanjat. Terbagongkan gitu. Kok bisa ya Kang? Saya masih belum bisa Yang mana mencernanya. ini? Ini Kang Karna belum reaksi didalami tadi- ini. Kang Karna tadi mengatakan
pernyataan ini kalau kita hubungkan, walaupun secara apa namanya lokus waktu berbeda ya, apa yang disampaikan oleh pejabat-pejabat Polda Jabar tadi dengan pernyataan Kapolri, Iya. tapi kan ada kemudian muncul pernyataan terbaru dari Kadif Humas Polri, Iya. Irjen Pol Sandi Nugroho, yang dalam bahasa beberapa rekan-rekan jurnalis itu masih defense, Kang, membela diri terhadap pernyataan Kapolri itu. Ada Itu tidak usah pendapat dari saya. Bapak-bapak ini kan kerja di media kan, ya, media-media besar pula, jurnalis super senior. Silakan aja nilai sendiri. Yang dinyatakan oleh Kadif Humas itu berhasil meyakinkan publik atau tidak? pernyataan Kadif Humas ini dikeluarkan, dia berikan hanya sehari setelah pernyataan Kapolri itu. Iya. Menurut saya sama sekali itu membuat sebagian besar publik lebih kecewa. Iya. Iya. Padahal Kapolri sudah membuat pengakuan yang menimbulkan simpati kan. Betul, oh betul. Itu betul kan? Kan jadi anti klimaks ya. Pernyataan atau tanda petik klarifikasi dari Kadif Humas justru menjadi anti klimaks bagi simpati publik yang merambat naik kembali, menaruh harapan, kemudian patah lagi, terhempas lagi. Itu tuh Ya, tadi beliau harus saya bertanggung begini, jawab tuh ya, dengan Kang, perkataan Kang. bohong semua itu. Ya, Karena Harus bertanggung bulan-bulan jawab. dari BAP kan. ini dari awal aja ini memang Iya kan. kasus ini sudah pabaliut, sudah kusut. Pak Balit. Sudah kusut gitu kan. Sekarang kita lihat begini. Ada 3 perkara yang berbeda. Ya, satu Rivaldi, Ya. lalu Peggy dan Andi dan Dani, Para DPO. para DPO. Oke. Lalu kasusnya apa kita juga nggak tahu. Untuk yang DPO ini. Yang DPO kasusnya apa dia? Kenapa bisa jadi DPO itu? Yang kenapa? kedua. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah Perkara ketiga. kasus kecelakaan lalu lintas. Gitu kan? 3. Ini sekarang disatukan dalam satu perkara Iya. supaya 3-tiganya ini tuntas pada saat bersamaan. Ini kan sulit, Makanya tadi Kang katakan Pak Beliut. Pak Baliut. Nah, untuk kebutuhan itu perlu rekayasa, perlu engineering. Kalau menurut saya begitu, perlu engineering gitu kan. Lalu mana yang saling terhubung, mana saling yang bisa dihubung-hubungkan. Nah sekarang ini kan sebetulnya nggak bisa saling terhubung, tapi dihubung-hubungkan sekarang. Itulah engineering tadi gitu. Engineering tadi itu, gitu kan. Hasilnya adalah Pak Baliut sekarang gitu kan. Untuk mengubah atau merangkai, bukan merangkai, benang kusut kita luruskan lagi itu kan perlu waktu. Itu kan sulit. Caranya seperti gimana? Nah, ini Saya penting, soal cara. setuju dengan yang disampaikan Kang Reza. Soal scientific crime investigation. Ya, satu itu. Tapi kan kasus ini kan sudah kadung inkrah. Oke. Gitu kan. Jadi adalah eksaminasi. Oh, yang Kang Harap maksud adalah setuju dengan pandangan Kang Reza untuk Eksaminasi itu kan. Sekarang masalahnya eksaminasi ini kalau dilakukan, ini kan yang harus mengeksaminasi itu kan diri sendiri mereka gitu kan. Ini ada tiga bahkan mungkin lebih, mau kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung. Ini harus melakukan sama-sama, Eksaminasi, ya. sinkron. Oke. Bisa sinkron apa tidak? Menurut saya nggak beda. Nggak akan sinkron mereka ini. Kenapa itu? Dalam pandangan Kang Karno. Beda. Mereka itu mengerjakan sesuatu yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Caranya kepolisian, kasus ini selesainya, atau kasus ini diselesaikan dengan cara kepolisian. Untuk kepolisian. Kepolisian. Kejaksaan juga. Kejaksaan juga seperti itu. Nah kalau dilakukan itu kan sulit. Masing-masing akan mencari jalan sendiri-sendiri. Saya lebih setuju apa yang dikatakan Hotman Paris. Apa itu? Mas? Ada tim pencari fakta, gitu kan, yang melakukan eksaminasi untuk keseluruhan. Tuh. Jadi, nah sekarang ini yang susahnya ini adalah kita masyarakat ini. Masyarakat ini 3 kasus disatukan supaya sama-sama selesai pada satu saat bersama-sama. Itu perlu dilakukan engineering, perlu dilakukan rekayasa untuk itu. Kecelakaan lalu lintas
kita nggak tahu nih Peggy dan sebelumnya itu, dan ada Rivaldi, ini kasus berbeda ya. Sekarang bicara masalah Peggy. Kalau kita baca berita acara BAP dari Sudirman yang di televisi, itu tidak ada nama Peggy, yang ada namanya Vegi pakai F. Serius nih Kang ya? Serius, Di BAP Sudirman, berarti Ya. BAP awal sekali dong, awal sekali. masih di kepolisian nih. Masih Tidak ada kepolisian. nama Peggy, yang ada Vegi pakai F. Vegi pakai. Vegi, ada Andi dan Dani. Vegi. Berarti Sudirman dan penyidik sudah mengecek ya. Anda tidak salah sebut huruf ya. Iya, iya. Nah, artinya itu kan. Semakin membagongkan ini. Ya, ini jadi nah makanya banyak kontradiksi Iya, iya, iya. antara masing-masing kesaksian. Iya, iya. Gitu. Contoh misalnya kalau menurut saya nih, siapa Aep mengatakan 4 motor 4 orang. Mm-mm. Si Dede mengatakan 4 motor 5 orang. Ya kan? Itu udah beda. Kemudian si Leon Andrean, bukan Leon Andrean, si siapa? Liga Akbar, Liga Akbar alias Gaga Awok. Gaga Awuk gitu kan. Ceritanya kan dia lewat situ. Lewat ke depan man 2 itu kan, di sebelah kiri jalan. Iya. Di sebelah kiri itu ada gang namanya Gang Seroja. Katanya dia lari ke situ kan. Dede dan Aep dia berdekatan melihat mereka. Masa nggak lihat si siapa namanya? Si Liga Akbar itu berbelok ke situ. Dua-duanya nggak lihat. Jadi kemungkinan tiga ini melakukan kesaksian palsu semua. Kontradiksi. 3 saksi aja sudah kontradiksi. Sebentar Kang. Jadi kalau saya boleh sampaikan ini kalau takutnya saya salah nangkep nih Kang. Dari analisis Kang Kana terhadap BAP kesaksian yang begitu rupa, ternyata saling bertentangan. Apakah boleh saya mengatakan bahwa ternyata simpulan Kang Kana adalah mengandalkan kesaksian itu sudah nggak bisa lagi begitu kira? Nggak bisa. Bisa. Lalu jumlah orang. Iya. Nah, menurut Sudirman orang itu ada 8 orang. Iya. Itu cocok. 8 orang. Dan arah penyidikan pada saat itu, Iya. itu arahnya ke kecelakaan lalu lintas. Oh, Jadi tidak ada itu pelemparan batu, oke. tidak ada dipepet di depan man 2 itu, tidak ada. Mereka langsung ke jembatan Talun. Jembatan gitu. flyover Talun. Dan di situ mereka disiksa, gitu kan. Disiksa di situ, gak ada nama yang namanya Peggy Peron atau Vegi atau apa, nggak ada di situ. Andi itu nggak ada pada saat di situ. Pak Baliut bener ya? Pak Baliut betul. Jadi poinnya ternyata memang dari sisi Kang Kara bahwa tidak bisa mengandalkan keterangan saksi gitu Kang Nggak ya. bisa. Yang Kang Reza udah garis bawahi sejak episode kita yang beberapa waktu yang lalu Kang. Posisi Kang Reza semakin kuat dong, tidak bisa mengandalkan keterangan saksi lagi, bahkan pengakuan terpidana. Ya. Apalagi terpidana sudah mencabut BAP mereka kan itu Kang. Ditambah lagi yang terbaru, seorang Kapolri pun mengakui pentingnya scientific crime investigation yang Betul. ternyata tidak ada pada saat penyidikan tahun 2016 waktu itu. Apa yang Nah, bisa menurut saya begini, saya tambah sebelum Iya, keren. iya. Menurut saya begini. Kenapa pada saat itu tidak ada scientific investigation? Iya. Karena dianggap tidak perlu. Karena dianggap tidak perlu. Karena pada saat awal itu adalah kecelakaan lalu lintas. Makanya 1 hari atau 2 hari setelah meninggal itu langsung dikebumikan. Dilupakanlah nama scientific Crime investigation. investigation, Ya. gitu. Karena awalnya memang pada saat itu. Karena Menurut saya keyakinannya pada kecelakaan. kecelakaan lalu lintas. Cuman ada visum et repertum. Nah, sekarang yang paling bisa
diandalkan oleh kita adalah visum et repertum. Oke. Betul nggak di situ ada penusukan samurai? Betul nggak di situ ada trauma tajam, trauma tumpul? Dari hasil visum et repertum itu tidak ada yang mengatakan Terjadinya penusukan trauma benda tajam. tajam. Ada trauma tajam itu pada Vina, Iya. pada Vina. Iya. Tapi pada Eki itu sama sekali nggak ada. Iya. Dari situ saja sudah jelas bahwa kasus ini adalah hanyalah rekayasa. Oke. Terkait dengan tadi yang Kang Kara sudah katakan tadi, poin terakhir Kang Kara adalah kasus Cirebon ini yang menyebabkan meninggalnya almarhum Vina dan almarhum Eki adalah rekayasa Kang gitu Kang ya. Yang kemudian seterusnya dalam perjalanan persidangan yang Atau mungkin saya tidak sebutkan rekayasa, adalah hasil engineering. hasil engineering. Oke. Oke. Tapi secara khusus tadi Kang Karna sampaikan berdasarkan bacaan Kang Karna di BAP tidak ada itu trauma akibat benda tajam pada almarhum Eki, ada pada Vina. Kang Reza juga pernah mengatakan itu bahwa pada almarhum Vina itu trauma benda tajam itu juga hanya ada pada punggung tangan nih Kang ya. Dan pipi. Dan pipi. Dan pipi. Tidak pada bagian tubuh seperti kena tikaman kan itu ya Kang. Ya. Artinya ini artinya bahwa memang Kang Reza tetap mengatakan sama pandangannya tidak berubah maksud saya sebagaimana terdahulu bahwa ini tidak ada kaitannya dengan sebagaimana yang kemudian disimpulkan dalam vonis gitu. Jadi begini, bagi saya sejak awal saya kan katakan ada 3 loopholes ya. Oke. Loopholes pertama adalah saya sungguh-sungguh sanksi akan kualitas atau validitas keterangan Ya. yang digunakan dalam perkara ini. Oke. Saya meragukan validitas keterangan saksi dan pelaku. Ya. Oke. Pertanyaan dengan demikian muncul, loh kalau tidak pakai keterangan, lalu kita mau membuktikan apa? Persis Ya. itu. Nah, Iya. jawaban saya adalah lakukan uji saintifik saja. Oh. Terhadap apa? Terhadap 2 hal. Benar tidak terjadi pembunuhan Oke. dan benar tidak terjadi perkosaan. Ya. 2 itu saja kan. Nggak susah kan. Sudah ingat Kang Reza konsisten terhadap 2 hal tadi. Iya. Ya. Benar tidak terjadi pembunuhan dan benar atau tidak terjadinya pemerkosaan. Ya. Nah untuk 2 pidana itu memang harus mengandalkan kerja saintifik. Ya. Yang sayang beribu sayang ternyata tidak dikerjakan atau dilakukan secara serius. Betul. Setuju. Yang kemudian diakui oleh Kapolri Ya. bahwa sejak awal pengungkapan kasus Cirebon ini tidak sungguh-sungguh menerapkan azas-azas saintifik. Dengan demikian, pertanyaan tentang benar tidak terjadi pembunuhan dan benar tidak terjadi perkosaan tidak ada simpulannya. Oh, Tidak gitu. ada. Nah, kalau Kang Karena Reza- tidak ada simpulan, Ya. maka betapa semena-menanya kita ketika mengirim orang ke dalam penjara Setuju. seumur hidupnya. 7 Anggaplah ada pembunuhan. Anggaplah ada perkosaan. Tapi kalau tidak bisa diyakinkan bahwa pelakunya adalah 8 orang itu, mungkin orang yang lain, tapi kemudian 8 orang ini yang berada di dalam penjara, zalim sezalim-zalimnya Bisa. kita itu. Kalau memang mereka melakukan, setuju dihukum mati, jangan seumur hidup. Benar, saya Ya, setuju. setuju itu. Pembunuhan berencana, Ya. merkosaan massal, Ya. menutup-nutupi perbuatan, Ya. melarikan diri dan seterusnya, hukuman mati, saya Hukuman setuju. mati, setuju. Tadi Kang Reza menyebutkan loophole. Iya. Kami dalam engineering menyebutkan missing link. Missing link antara kesaksian 1, kedua, ketiga, kemudian berikut. Ini nggak ada link. Linknya itu hilang. Salah satu tadi, kenapa link hilang itu? Mengatakan 4 motor 4 orang, yang satu mengatakan 4 motor 5 orang. Padahal pada posisi yang sama melihat kejadian pada saat yang sama. Missing link di situ. Ini nggak ada linknya. Itu Dengan padahal kan hanya mendasarkan pada keterangan mereka sendiri kan. Keterangan mereka sendiri. Wow, Pak Bali. Itu pun dipertanyakan. Keterangan mereka sendiri itu betul-betul genuine datang dari Nah, mereka Nah, itu betul. saya setuju. Kang. atau merupakan pengaruh dari pihak eksternal. Nah, Relasi kuasa tadi itu.
bahwa kemudian para terdakwa dulu mencabut keterangan mereka Iya. dan sekarang sekian banyak saksi juga mencabut keterangan mereka. Ini membantu saya untuk sampai pada simpulan yang silakan saja diuji gitu ya. Iya kan? Bahwa keterangan-keterangan itu tidak genuine, tidak sungguh-sungguh datang dari diri para terperiksa. Iya, setuju. Tapi keterangan yang dimasukkan ke dalam diri mereka yang harus mereka ucapkan. Sebagaimana keinginan pemeriksa itu. Sebagaimana keinginan para interrogator itu. Sudah ada beberapa pengakuan dari saksi dan atau pelaku katanya Kang, bahwa pada waktu BAP pun mereka mengatakan begitu. Iya. Ada pengarahan kan gitu Kang. Seorang Liga Akbar sekarang berani loh memberikan wejangan kepada personel kepolisian. Jujurlah. Ya. Oh iya, betul. Saka Tatal Iya. sekarang berani pasang badan itu. Sumpah ini dia mau, sumpah itu dia mau. Artinya dia siap untuk berhadapan-hadapan dengan otoritas penegakan hukum. Ini kaum jelata loh ini. Ketika kaum jelata menggunakan diksi setanda petik ekstrim itu, ini menunjukkan satu kesediaan mereka untuk buka-bukaan dalam rangka merealisasikan keadilan. Iya. Dan siap untuk menanggung resiko yang paling buruk sekalipun. Ya. Rakyat jelata sudah sampai pada posisi se-ekstrem itu. Barang berharga ini. Iya. Semestinya disikapi secara sungguh-sungguh pula untuk kepentingan pengungkapan kasus ini secara lebih terang benderang. Sesuai atau sejalan dengan itu juga pernyataan atau katakan reaksi spontan seorang Peggy Setiawan setelah rilis waktu itu di Polda Jabar juga mengatakan antara lain dia rela mati. Betul. Itu kan udah ekstrim sekali kan. Iya. Tapi sayang beribu sayang, Iya. hingga kita berbincang saat ini, lagi-lagi saya belum menangkap ada gelagat bahwa Polri akan secara konsekuen melaksanakan atau menindaklanjuti simpulan yang sudah disampaikan oleh Kapolri. Itu dia. Saya pesimis itu. Saya katakan. Saya pesimis. Apa namanya? Bagaimana mungkin mereka mau legowo? Saya tadi legowo. Jadi dengan kasus yang sudah 8 tahun Iya. berjalan aman-aman saja tanpa ada gejolak, sekarang bergejolak sedemikian itu. Iya. Dan apa risikonya buat kepolisian kalau misalnya legowo segala macamnya itu? Negara ini harus membayar kompensasi Betul. kepada mereka yang sudah. Satu poin lagi nih. Ya. Dan itu yang menjadi berat. Menurut saya ini kasus ini tidak akan terbuka, tidak akan menjadi benar apa adanya sesuai keinginan masyarakat, gitu kan. Kalau tidak dilakukan eksaminasi yang dilakukan oleh tim tersendiri melibatkan perguruan tinggi, menurut saya. Satu, kenapa perguruan tinggi di situ? Para ahli dong. Para ahli. Anggap saja mereka itu melakukan penelitian lah. Penelitian. Polisi melakukan penyidikan, kemudian segala macam, gitu. Udah jadi itu kan. Nah ini melakukan penelitian. Apakah benar yang dilakukan oleh kepolisian tersebut? Eksaminasi itu ada 3 jenis, Kang. Ya. Iya. Yang pertama disilakan sebagai dependent examination. Dependent examination berarti dilakukan oleh Polri sendiri, oleh polisi sendiri. Ya. Tipe yang kedua adalah interdependent examination. Berarti sekian banyak lembaga penegakan hukum. Ya. Berarti alat-alat negara ya, lembaga-lembaga resmi. Iya. Mereka bahu-membahu melakukan eksaminasi. Tipe berarti misalnya ada kepolisian kerja eksaminasi, kejaksaan eksaminasi, Mahkamah Agung eksaminasi. Yang tipe ketiga adalah independent examination. Nah kalau ini memang focal point-nya adalah lembaga atau individu non negara. Ya. Bisa wartawan investigasi nih yang sebentar lagi mau dilarang nih. Ya. Kampus, Ya. lembaga swadaya masyarakat yang punya concern pada isu Ya. ini. Yang ketiga ini sifatnya extraordinary gitu Kang ya. Bisa dikatakan itu. Khusus gitu Nah, kan. kalau saya Iya. menganggap semestinya ada yang mixed, ada yang hybrid. Oh, Ya. hybrid dari ketiganya. Betul.
Jadi ini menarik nih. Kira-kira gimana tak bentuknya, formatnya Kang? karena ini sudah menjadi perhatian publik, bahkan Betul. direspon publik dengan sangat-sangat skeptis ya. Saya memandang eksaminasi oleh alat-alat negara silakan, Oke. tetapi sama sekali tidak boleh mengesampingkan keterlibatan representasi masyarakat. Ya, setuju. Itu. Gabung. Ya. Karena pemikiran saya ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Sedahsyat apapun eksaminasi yang dilakukan, tapi ketika formatnya masih dependent examination, Ya, itu. artinya hanya dilakukan oleh polisi, Iya. atau dengan format interdependent examination dilakukan oleh alat negara, Iya. saya tidak begitu yakin Hmm. publik akan teryakinkan. Ya. Jadi publik mungkin akan tetap menaruh syawasangka ini menutup-nutupi sesuatu. Ini ada bukan engineering tapi manipulation. Nah, untuk mengikis adanya sikap-sikap yang negatif sedemikian rupa, maka sekali lagi libatkan representasi masyarakat. Khusus yang terakhir ini dari Kang Reza mengenai pentingnya yang hybrid tadi kan Kang ya. Itu kan demi kepentingan Polri sendiri, sebagaimana yang semacam diingatkan oleh Kapolri dalam pernyataannya bahwa sudah terlanjur ada pandangan di masyarakat terkait tidak profesional Polri, kan itu bahasa yang kita tangkap gitu Kang ya. Ini harusnya disikapi dengan sangat serius ini Kang. Harusnya demikian, ini tinggal menghitung hari sampai bulan Oktober ya. Maksudnya, Saya tidak tahu apakah bulan Oktober nanti juga akan terjadi pergantian Kapolri atau tidak, karena toh Prabowo Subianto akan lagi jadi presiden. Mungkin dia juga punya kriteria tentang Kapolri yang akan ini datang. penting. Ya. Tetapi saya sungguh-sungguh ingin menyemangati Polri dan secara sangat pribadi ingin mendorong Pak Jenderal Listio Sigit untuk suatu saat nanti mengakhiri masa jabatannya sebagai Kapolri dengan nama yang harum. Ya. Saya sepakat tuh Kang. Gitu. Sepakat, ya. Ada sejumlah PR besar yang menurut saya dipikul oleh Jenderal Listio Sigit. Yang sekian banyak PR besar itu justru adalah peninggalan Kapolri sebelumnya. Betul. Dan jangan lagi meninggalkan PR untuk Kapolri berikutnya. berikutnya. Itu maksud saya. Si Kang tentang PR dari pendahulu-pendahulunya. Ya. Itu Wah, luar biasa kan itu. Luar biasa Kang. Ini baru satu kasus kita lihat. Ini kasus kriminal umum biasa kan itu Kang ya. PR itu bisa Semua yang lain umum, tuh rata-rata semua umum kan ya. Iya. Jadi Misalnya nih, kriminal judi misalnya Iya, juga, iya. ya kan? waktu Mas Iwan ikut demo di depan Bawaslu, berapa orang yang meninggal? Banyak loh itu. Tidak terjawab. Iya kan? Tahun 2019 itu. Nah, Kang. tidak terjawab kan? Tidak Itu terjawab zaman sampai hari siapa? ini. Kapolri siapa waktu itu? Tito atau Idam Aziz? Seingat saya, Tito Karnavian atau Idam Aziz? Tito Karnavian kali ya. Saya lupa lah. Intinya adalah Kapolri sebelum betul. Listio Sigit, kan? Betul. Kemudian kasus kilometer 50 Ya. yang Persis. bahkan Habib Rizik Syihab pun sampai saya bersumpah demi Allah saya kejar dunia akhirat. Dan saya pikir bukan hanya seorang Habib Rizik Syihab yang punya kegelisahan semacam itu kan. Banyak orang juga menunggu seberapa jauh sesungguhnya kita punya kesungguhan hati untuk mengungkap kasus kilometer 50. Sudah dua. Yang ketiga kasus Subang yang saat ini juga masih bergulir prosesnya di Iya. Pengadilan Negeri Subang. Iya. Sekarang Kasus kasus Cirebon. Cirebon. Aduh, banyak nih PR-PR Jadi besar. sekali lagi, inilah momen bagi Jenderal Listio Sigit Ya. menjelang katakanlah nanti akhir masa jabatan beliau, katakan misalnya di kabinet mendatang beliau tidak lagi menjabat Kapolri, Ya. andai kata begitu, inilah momentum terbaik bagi beliau untuk membuat ini apa namanya gebrakan atau terobosan besar Ya, yang mungkin mengharumkan namanya sendiri. Yang realistis begini. Kurangi PR yang lama, jangan nambah PR baru. Ya, Gitu saja lah. ya. Mungkin realistis begitu ya. Berharap semua diselesaikan juga barangkali terlalu berat ya. Ya. Iya. Kecuali Prabowo Subianto memperpanjang masa jabatan Listio Sigit sebagai Kapolri, lain soal. Amin, mudah-mudahan. Ya. Saya Mudah-mudahan kalau misalnya selesai masalah kasus ini Saya nih. sebut Iya, Prabowo Subianto kayaknya bahagia betul. Bukan. Saya hanya mengamini. Kalau misalnya Jenderal Listio Sigit diperpanjang pada periodenya itu dengan menyelesaikan ini kasus-kasus yang ini, waduh, keren. Kang mungkin Tapi sebaliknya, Apa tuh? bukan sebaliknya. Iya. Agar selaras dengan itu, Hmm. nanti ketika Prabowo Subianto selaku presiden terpilih ingin memilih
insan Tribrata yang terbaik, semestinya beliau menetapkan kriteria Oke. atau menagih Make sense. saja. Make sense. Saudara Iwan, saya ini sebetulnya naksir pada saudara berdua untuk jadi Kapolri saya. Pertanyaan saya, ada 4 PR nih yang tadi saya sebut. Siapa di antara saudara yang mampu menuntaskannya? Angkat tangan. Nggak ada yang berani angkat tangan. Maaf, berarti minggir. Nah, gitu. Banyak kan. Kan Polri selalu mengatakan kami ini punya personil Polri yang terbaik. Terbaik. Iya. Iya. Dan siap. Ada oknum itu hanya segelintir saja. Wah itu iya. Jauh lebih banyak polisi Betul. yang baik. Ada oknum hanya segelintir saja. Iya. Itu sangat akrab tuh kita Iya. dengar tuh, Kang. Berarti kan kalau itu dijadikan sebagai dasar berpikir, tidak susah dong Iya. cari Kapolri yang punya kesanggupan untuk menyingkap tabir misteri 4 kasus tadi yang saya sebut. Semoga, Kang, tidak susah mesti. Fit and proper test juga gitu di DPR. Iya. Yang cuma tepuk tangan, kemudian ya datang ke rumah kandidat Kapolri. Tapi sayangnya, Kang, simbolik aja itu. ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit ya Kang karena sudah membuat statement seperti itu yang Itu langkah maju. kita langkah maju. Langkah maju. Sayangnya menurut kita dalam pandangan jurnalis ini, kok sebagian jangan-jangan lebih dari sebagian maksud saya yang sudah seolah mematahkan pandangan Kapolri sendiri dengan statement defensif, klarifikasi yang intinya dalam pandangan orang awam sekalipun para netizen apalagi, wah itu sangat tidak bisa diterima. Intinya begitu. Saya pernah mengatakan begini. Bahkan di hadapan langsung Kadif Humas Mabes Polri ya. Iya. Ini saya kemukakan sebagai bentuk pemikiran konstruktif loh. Bukan sebagai cara saya untuk menyudutkan, memojokkan Polri, tidak begitu tafsirannya. Iya. Saya katakan begini. Dengan segala hormat, Polri, tepatnya Polda Jabar ini kan sudah berulang kali mengambil posisi yang berseberangan dengan pengadilan negeri. Iya. Iya. Saya ingat Aneh, kan? saya ingat forum di mana Kang Reza Iya. menyatakan itu kepada Kadif Humas Irjen Pol Iya. Sandi Nugroho. Mungkin beliau terperanjat ya. Loh, kok bisa-bisanya Polda Jabar dinyatakan atau disimpulkan mengambil posisi berseberangan? Ya, saya tunjukkan 2 indikatornya. Satu terkait dengan DPO. Kata pengadilan ada 3 orang DPO. Iya. Pengadilan mengatakan 3 DPO juga ujung-ujungnya kan berdasarkan kerja Polri sendiri, Polda Jabar sendiri. Sekarang Polda Jabar yang justru dengan tidak menempuh prosedur sebagaimana mestinya menganulir 2 nama. Berarti kan berseberangan dengan pengadilan negeri. Clear. Ya. Nggak bisa ngelak dong. Yang kedua indikatornya. Iya. Dikatakan oleh Direskrimum Polda Jabar bahwa Peggy adalah orang pertama yang melakukan perkosaan, tepatnya persetubuhan bahasa dia. dengan korban. Lah, putusan pengadilan negeri mengatakan Peggy, siapapun Peggy itu, entah ada entah tidak, pokoknya yang disebut sebagai Peggy itu, Entah hantu blau ya. iya, ya, yang disebut Peggy itu, maaf, tidak melakukan Betul. perkosaan, tidak melakukan persetubuhan, Hanya tanda petik hanya meraba-raba dan menciumi korban. Berarti lagi-lagi Polda Jabar secara terbuka menunjukkan posisinya kami berseberangan dengan pengadilan negeri. Loh, kok begini jadinya? Ini contempt of court atau bukan? 2 kali loh putusan pengadilan itu seolah dicampakkan begitu saja. Saya ingat Kang, ketika Kang Reza menyampaikan itu di forum tersebut, Iya, Pak Kadif Humas Polri itu senyum-senyum aja, tenang-tenang saja. iya. Oh enggak lah. Saya lihat beliau langsung buka berkas kok. Artinya tidak langsung ada ini Kang, tidak ada langsung Respon balik. tidak ada counter lah gitu. Ya susah Atau mau respon. mengkantornya. Memang tidak ada kerja saintifiknya kok. Gimana? Gitu. Jadi Kang Karya mau ditanya lagi Kang? Sudah. Sejauh ini menurut saya apapun yang dikerjain oleh Kepolisian Republik Indonesia, apa yang dikerjakan Kang? Bukan dikerjain ya. Bukan dikerjain Kang. ada satu yang mau Iya, saya Kang. tanyakan Kang Iya, Reza. Kang Reza, waktu profiling dengan diskursus, sempat lihat tempatnya Bu Nining nggak? Sempat Itu lokasinya di mana itu? di dalam gang. Dalam Di gang? dalam gang, jadi masuk. Ada masjid, tulisan masjid apa namanya? Masuk ke musola gitu. Oh Gangnya tidak, kecil. tidak. Jadi kalau kita masuk ke dalam gang, Hah? di ujung gang itu akan terjadi persimpangan ke kanan dan ke Gang kiri. yang mana nih? Nama gangnya saya lupa. Jadi kalau dari jalan raya, Kang, kita masuk ke dalam gang. Bukan jalan yang masuk ke ini, ke tempat kebun kosong itu. Mungkin persepsi kita tentang kebun kosong jadi agak berbeda nih. Kang. Kebun kosong tuh kebun kosong yang tempat perkosaan segala macam tadi. Yang Oh enggak, disebut enggak. Bukan di situ. Bukan, Oh iya, bukan. kalau gitu betul. Bukan. Jadi ada
gang kecil, Ya. itu kan. Kemudian di atasnya ada tulisan jalan musola, musola apa, masuk ke dalam situ gang situ. Di situ tempatnya Bu Nining itu. Tempat itu anak yang kata yang di nongkrong. tempat mereka nongkrong. itu jauh dari jalan itu dan berbelok. Itu satu lagi contoh adanya ketidaksesuaian ya Kang ya tadi. Betul. Yang tadi Kang Karna Betul. sampaikan di awal tadi. Betul. Ya, jadi Kang Reza udah menyaksikan semua itu. Jadi gini Kang Karna, saya hanya menyampaikan bahwa betapa penonton Bravo Iwan Bravos Channel yang mengikuti semua episode kita Kang dan mengikuti perjalanan Kang Reza dalam diskusi di forum kita ini dan juga di tempat-tempat lain yang juga sangat luar biasa itu Kang, di forum yang lainnya, di mana semuanya itu luar biasa yang Kang Reza sampaikan, itu menjadi perhatian dan menjadi rujukan, menjadi referensi bagi penonton, audience, dan netizen. Karena Kang Reza sekarang ada posisi yang semakin, istilah saya ini, semakin penting, semakin sentral, and you cannot avoid it. Nggak bisa ini Kang, bisa mengelak lagi. Kang Reza boleh jadi nanti akan didaulat untuk terus mengawal kasus ini. Tanpa harus didaulat, insya Allah saya punya keterpanggilan hati kok untuk itu. Alhamdulillah. Dalam ini Kang, dalam konteks keahlian Kang Reza, karena harapan mereka siapa lagi kalau bukan para pengacara, termasuk kita gini Kang, insya Allah gitu, dan juga khususnya Kang Reza loh Kang. Kang Reza sadar itu ya. Maksud saya Setiap kali menonton podcast yang mengangkat tema kasus Cirebon, iya, baik itu Bravos, Iya. ada Diskursus, Iya. ada podcastnya juga Kang Deddy Kan Mulyadi, dengan Kang Deddy Mulyadi. ataupun podcast yang lainnya, kalau saya simak komen, maaf ya, mungkin 99% mempertanyakan betul kok kualitas kerja Polda Jabar dalam mengungkap kasus Cirebon ini. Saya menggunakan kosakata yang halus nih, mempertanyakan. Confirm itu Kang, Iya. confirm. Kalau dibaca betul-betul sih bukan mempertanyakan lagi. Oh ya, mereka menggugat. Ya, gitu. Menggugat keras mereka. Tambah lagi narasinya. Keras, iya. Memang cuma TNI yang bisa dipercaya. Luar biasa. Ya, sampai ada juga yang bilang bubarkan aja tuh. Wah, udah sampai Artinya sebegitu. sekarang bagi Polri, bagi saya ini Kang, untuk menggarisbawahi kesimpulan Kang Reza, bagi Polri sekarang ada point of no return, Betul. di mana mereka harus meneruskan dan merealisasikan apa yang telah dinyatakan oleh Kapolri sendiri. Ya, Betul kan Kang ya? ya. Presiden sudah bicara, Presiden sudah bicara, Kapolri sudah bikin bicara. testimoni, persis, pahami itu sebagai sebuah perintah. persis. Tidak boleh ada yang lain. Jangan dong, makar. Nah, luar biasa. Ketutup dengan kata itu Kang. Tidak boleh ada makar gitu. Tentu saja dalam konteks penyelidikan dan pengungkapan kasus Cirebon yang tentu saja sekali lagi kita khususnya dari Bravos Channel tetap menyampaikan simpati yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang tentunya berduka cita ya Kang ya, keluarga almarhum Vina dan almarhum Eki dan juga para korban yang boleh jadi sekarang ini belum mendapat keadilan. Terima kasih. Diskusi dengan Kang Reza Energi Amril dan Kang Karna Adibrata kita sudahi dulu. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang pada episode mendatang. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.